Pren, konten gue sebelumnya bukan bermaksud membela Iran secara membabi buta, tapi menempatkannya dalam lanskap kemanusiaan. Oke, kita tanggalkan keyakinan dulu sejenak, kita lihat secara objektif apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang mati di Suriah itu bukan mazhab, tapi manusia. Yang jadi yatim di Gaza itu bukan Sunni atau Syiah, tapi anak kecil yang belum mengerti arti perang. Jadi yuk, kita tarik nafas sebentar dari fanatisme dan coba lihat peta kekacauan ini dengan kepala dingin. Israel nyerang Iran, itu bukan hal baru. Sejak Iran ikut campur tangan dalam perang Suriah buat nolong rezim Bashar al-Assad, Israel udah anggap Iran kayak duri di tenggorokan. Lewat jalur Damaskus, Iran bangun jalur logistik ke Hizbullah di Lebanon. Dan buat Israel, itu red flag banget. Makanya serangan demi serangan udara, Israel ke markas milisi Iran di Suriah jadi hal rutin. Kayak jaga jarak pakai rudal. Nah, Assad sendiri, itu bukan pahlawan umat, men. Dia tokoh minoritas Alawiyah, cabang Syiah, yang mempertahankan kekuasaan pakai laras senapan dan dukungan milisi. Dan siapa yang backup Assad? Iran. Ribuan milisi Syiah dari Irak, Pakistan, Afghanistan masuk ke Suriah bawa jargon jihad melawan teroris. Padahal di lapangan banyak warga Sunni sipil yang jadi korban. Aleppo, Homs, Ghouta, nama-nama yang sekarang jadi simbol kehancuran dan tragedi. Terus gimana dengan Saudi? Iran dalam pidato militernya sempat nyebut bakal membebaskan Mekah dan Madinah dari Wahabi. Lengkap di depan Khamenei. Ini bukan sekadar provokasi, tapi ngasih sinyal betapa sektarianisme itu masih hidup dan menjalar. Dan jangan lupa sejarah, dari Safawi di Iran sampai tragedi di Irak modern. Ada jejak darah umat Islam sendiri yang tumpah karena beda pemahaman. Bukan karena penjajah, tapi yang bikin tambah ruwet. Semua ini bukan cuma soal agama atau doktrin. Ini soal geopolitik, soal kekuasaan, soal siapa yang pegang remote kendali kawasan. Amerika main di belakang Israel. Iran mainkan milisi dan pengaruh regional. Arab Saudi punya poros Sunninya sendiri. Dan umat, ya kita cuma bisa nonton. Kadang saling maki, kadang saling doain, tapi jarang sadar bahwa kita semua sedang dipermainkan. Kata Noam Chomsky, Amerika nggak peduli soal demokrasi atau HAM di Timur Tengah. Mereka cuma peduli siapa yang tunduk dan siapa yang berani melawan. Iran dianggap ancaman bukan karena jahat, tapi karena nggak tunduk. Israel disebut satu-satunya demokrasi, padahal praktik apartheid jalan terus. Dan selama itu semua berjalan, kita di bawah cuma sibuk debat siapa kafir, siapa asli Islam, siapa munafik. Pren, ini bukan ajakan buat netral, tapi ini ajakan buat jujur, bahwa yang ditindas nggak nanya mazhab kita, yang mati nggak sempet syahadat terakhir versi siapa. Dan yang paling kejam dalam sejarah, seringkali bukan karena beda agama, tapi karena kerakusan kuasa atas nama agama. Jadi yuk, sebelum kita pilih pihak, kita pilih dulu hati nurani. Biar kita berdiri bukan atas nama fanatisme, tapi atas nama kemanusiaan yang selama ini dikubur di bawah reruntuhan Damaskus dan Gaza.